Anime ini menceritakan pada tahun ke-71, manusia telah berhasil berekspansi keluar angkasa dan mulai hidup di koloni galaksi independen. Dunia itu sendiri terbagi antara dua negara besar, Lingkar Atlantik Amerika Serikat, Arus, dan Federasi Pakta Militer Dorsia, Dorsia. Arus dan Dorsia adalah dua negara adidaya yang berperang satu sama lain di bumi serta jauh keluar angkasa. Di era yang dilanda perang ini, faksi ketiga yang terdiri dari Jepang dan Kepulauan Republik Oseania, Gior, tinggal dengan damai dan makmur secara ekonomi, menjaga netralitas antara mereka dan tetangga mereka yang militan. Namun, tanpa disadari, mereka diam-diam disusupi oleh pasukan Dorsia yang hendak mencari sebuah senjata mekanis raksasa bernama Valvrave, yang dikabarkan terkubur jauh di dalam sekolah Sakimori. Di tengah kekacauan tersebut, seorang pemuda bernama Haruto bertemu dengan salah satu Valvrave yang dicari. Demi menyelamatkan nyawa teman-temannya, Haruto memasuki mecha Valvrave dan menyegel sebuah kontrak untuk kekuatan, dengan imbalan jiwa manusianya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Dimulai dengan sebuah pesawat luar angkasa yang mengantarkan murid pindahan ke Gior. Dalam laporan yang diterima, murid pindahan hanya berjumlah 2 orang. Tapi sebenarnya mereka ada 5 orang. Shin berpindah ke Akademi Sakimori, di mana sedang ada perlombaan makan antara Haruto dan Shoko. Perlombaan itu dilakukan, semata-mata hanya untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan lapangan. Selang beberapa saat, Shoko menetapkan dirinya sebagai juara. Haruto beralasan kalau dari awal dia sudah tidak mau melakukan perlombaan tersebut. Salah satu temannya mencoba menyemangati, bahwa keberuntungan sedang tidak berpihak kepadamu. Shoko menghampiri Haruto dan berkata jika keadaan semakin sengit, Haruto akan menjadi panik. Aku tidak mau diejek oleh gadis berkaos aneh, balas Haruto. Aneh? Shoko melihat ke sekelilingnya. Ia tidak sadar bahwa yang dikatai Haruto adalah dirinya. Sementara itu, di tempat berbeda, 2 orang petugas Gior menyambut anak pindahan yang baru datang. Mereka kaget harusnya yang datang hanya 2 orang bukannya 5. Lalu, salah seorang mengeluarkan senjata dan membunuh kedua petugas tersebut. Kembali ke Haruto. Di dalam kelas, dia sibuk memperhatikan Shoko dari belakang, tanpa peduli dengan pelajarannya. Temannya bernama Inuzuka mengirim pesan kepada Haruto. Kenapa tak kau katakan saja perasaanmu pada Shoko? Membaca pesan itu membuat Haruto batuk hingga Shoko melihat ke belakang. Shoko mengirim pesan kepada Haruto dan bertanya ada apa. Tapi Haruto menjawab tidak ada apa-apa. Penasaran dengan apa yang terjadi, Shoko diam-diam merangkak ke tempat Haruto dan meminta ponselnya. Tentu saja hal itu membuat Haruto kaget dan berusaha keras agar ponselnya tidak jatuh ke tangan Shoko. Namun, meski sudah berusaha, malah temannya di bangku belakang yang mengambil ponselnya dan memberikannya pada Shoko. Kembalikan. Kembalikan atau aku takkan pernah bicara lagi denganmu, ucap Haruto. Lalu Shoko kembali bertanya kenapa Haruto terus memandanginya dari belakang. Haruto terdiam bingung mau jawab apa. Kupikir betapa manisnya saat kamu diam, jawabnya. Ucapan Haruto membuat Shoko malu. Jadi aku gak manis saat bicara? Tanyanya kembali. Apa aku cantik? Pertanyaan Shoko membuat Haruto bingung untuk menjawabnya. Aduh, padahal tinggal bilang aja ya. Sore harinya, saat pulang dari akademi, Inuzuka bersama teman wanitanya dihampiri oleh murid pindahan tadi. Salah satu dari mereka mencoba mengganggu. Beruntung, rekannya yang lain berkata bahwa mereka harusnya meminimalkan hubungan dengan penduduk setempat.
Seorang pria di antara mereka bernama Elf yang sangat ahli dalam analisa, berkata tempat yang mereka cari kemungkinan ada di depan. Ia mengetahui itu dari susunan alat penyiram, jumlah siswa, meja, dan bentuk kelas. Dan dia juga yang memimpin misinya ke Gior. Inuzuka dan temannya heran, siapa sebenarnya orang-orang ini karena mereka belum pernah melihatnya. Scene beralih ke Haruto dan Shoko. Shoko menyadari kalau dalam lomba sebelumnya, Haruto sengaja mengalah. Namun, Haruto menjawab, dia hanya tidak suka dunia, di mana kita harus bersaing. Kita bisa saja berbagi setengah dari lapangannya. Tanpa diduga Elf dan teman-temannya juga berada di sana. Elf merasa tidak terima dengan pernyataan dari Haruto. Lantas dia menghampiri Haruto dan merebut kunci yang ada di tangannya. Elf bertanya, sudikah kau membagi cintamu pada wanita menjadi dua? Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kau bagi-bagikan. Haruto berusaha merebut kembali kuncinya, tapi dia dijatuhkan oleh Elf. Bahkan jika kau tidak ingin melawan, apa yang akan kau lakukan jika seseorang memukulmu? Hanya bisa tersenyum dan pasrah? Jika kau tidak terima, maka pilihanmu hanyalah melawan, ucap Elf. Di kelas renang, akan ada pelajaran tambahan dari guru Nanami. Namun, salah satu muridnya bernama Rukino belum juga hadir. Ternyata Rukino sedang bersama dengan teman-temannya membersihkan kuil di hutan kota. Shoko masih saja kesal dengan apa yang barusan dialaminya dengan Haruto. Menurutnya apa yang dibilang Haruto itu benar. Dan dia terus saja mengamuk. Haruto berterima kasih pada Shoko, karena ia marah demi dirinya. Aku tidak apa-apa. Berkat dirimu, aku merasa baikan, ucapnya. Itu karena kita teman, dan kau selalu saja sabar, ucap Shoko. Di dalam lift, Elf dan teman-temannya berusaha untuk membobol sebuah pintu rahasia. Tak perlu butuh waktu lama, mereka berhasil melakukannya. Kembali ke kuil. Haruto tidak sengaja menjatuhkan gantungan kayu, bertuliskan semoga cintaku terbalaskan. Shoko yang melihatnya bertanya apa kamu membuat permintaan juga Haruto? Tidak, jawabnya sambil menyembunyikan gantungan kayu tersebut. Katanya jika kau mengakui perasaanmu di sini, maka perasaanmu akan terbalaskan, ucap Shoko. Tiba-tiba Haruto memandanginya dengan tatapan yang serius. Sementara itu, di luar Gior, pasukan Dorsia yang sudah menunggu aba-aba mendapat pesan dari Elf bahwa mereka telah menemukan targetnya. Lalu, kolonelnya memerintahkan agar operasi penyerangan segera dimulai. Kembali ke Haruto. Shoko mulai salah tingkah dengan tatapan Haruto. Dia merasa belum siap dengan apa yang akan diucapkan Haruto kepadanya. Pasukan Dorsia sudah mulai meluncurkan armada untuk menyerang Gior. Balik lagi ke Haruto. Aduh, pusing dah bolak-balik mulu. Kali ini Shoko sudah siap untuk mendengarkan ucapan Haruto. Namun, baru saja mau mulai ngomong, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Makanya jangan kelamaan drama kalau mau nembak cewek. Pertahanan Gior sudah berhasil ditembus oleh pasukan Dorsia. Pasukan pertahanan Gior mencoba melawan, namun, mereka terlalu tangguh untuk dijatuhkan. Pasukan armada ini terus saja bergerak menuju target tanpa peduli di sekelilingnya. Pertahanan otomatis Gior juga mencoba menyerang. Namun tidak berhasil. Di tengah kekacauan tersebut, para murid disuruh untuk pergi berlindung ke dalam gedung. Begitu juga dengan Haruto dan teman-temannya. Tak hanya dari dalam, Gior juga digempur habis-habisan dari luar. Setelah berhasil membobol ruang rahasia milik Gior, Elf dan teman-temannya membantai habis semua ilmuwan yang ada di dalamnya. Inilah Valvrave. Sebuah robot canggih yang menjadi target operasi mereka. Tanpa diduga, seorang ilmuwan yang masih hidup menekan salah satu tombol yang membuat Valvrave terangkat ke permukaan. Haruto yang berlari menuju tempat aman, kaget, sebuah robot raksasa muncul di hadapannya. Shoko melihat ada seorang warga terjebak di dalam mobil, dan hendak menolongnya. Namun salah satu pasukan Gior menembakinya. Seketika, tempat itu rata dengan tanah. Atas kejadian itu, Haruto benar-benar terpukul. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah balas dendam. Ia menaiki Valvrave yang ada di depannya. Inuzuka mencoba menghentikannya dan berkata agar tunggu orang dewasa saja.
Namun Haruto yang sudah terlanjur marah, tidak menghiraukan lagi perkataan apapun. Tanpa mengetahui cara menggunakannya, ia berhasil mengaktifkan valve ray tersebut. Haruto mulai kebingungan, karena valve ray tersebut tidak bisa bergerak. Dia benar-benar tidak tahu caranya. Salah satu pasukan Dorsia menyerangnya, dan mencengkram lehernya agar Haruto keluar. Haruto semakin panik karena apapun yang ditekannya selalu muncul pertanyaan yang sama. Apakah Anda mengundurkan diri sebagai manusia? Seorang wanita misterius yang belum diketahui namanya, menyiarkan langsung rekaman valve ray dari CCTV kota ke internet. Hingga disaksikan oleh seluruh penduduk Gior. Sementara itu, Haruto terus saja digempur dari luar hingga muncul peringatan kerusakan. Di tengah tekanan yang terus-menerus, akhirnya muncul rasa putus asa. Namun ia teringat akan ucapan orang yang dicintainya. Kamu tidak benar-benar berusaha untuk menangkan. Lalu, ucapan elf yang berkata, jika kau tidak terima, maka pilihanmu hanyalah melawan. Akhirnya, sebagai pilihan terakhir, dia memilih iya. Sistem valve ray mulai bekerja. Sebuah alat muncul dari bangku dan mengambil sampel darahnya. Setelah dianalisa, warna valve ray tiba-tiba berubah. Dia seolah-olah telah menyatu dengannya. Dia langsung membalas robot yang dari tadi menggempurnya. Pasukan Dorsia yang lain juga ikut menyerang. Haruto mengeluarkan sebuah cahaya yang menjadi perisai sekaligus alat penyerangnya. Dia meliuk-liuk di udara menghindari serangan armada Dorsia dan juga membalas serangannya. Tersisa satu lagi. Dia menembak Haruto, namun Haruto membalasnya dengan sabetan cahayanya. Beruntung berlindung dengan perisainya. Dia dikelilingi oleh cahaya valve ray milik Haruto. Dan sebagai serangan terakhir, Haruto mengeluarkan pedangnya dan boom. Salah satu anime dengan pertarungan yang epik. Banyak anime action yang bagus, tapi saat adegan pertarungan ala kadarnya saja. Semua orang yang melihat aksi Haruto sangat senang atas kemenangannya. Haruto mendarat setelah valve ray miliknya kehabisan daya. Saat ia keluar dari valve ray, semua orang menyambutnya. Video pertarungannya sudah tersebar kemana-mana. Termasuk ke teman-teman sekolahnya. Aduh, tindakan apa lagi ini? Bentar-bentar, anime ulang sekali lagi. Hehehe. Haruto langsung menjadi perbincangan hangat di Gior. Namun, tetap saja itu tidak bisa mengobati kesedihannya karena kehilangan seseorang yang ia cintai. Dan, episode 1 pun, berakhir penuh kesedihan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.